Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya Sri Subraba, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Saikan, Kabupaten Sleman. Kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi modul 2.3 terkait dengan supervisi akademik. Dan pada kesempatan hari ini telah hadir bersama saya Bapak Handoko. Selamat siang Pak Handoko. Selamat siang Pak Handoko. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu sehat dan semangat. Alhamdulillah. Monggo bisa diperkenalkan dengan pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Handoko. Saya adalah seorang guru produktif di kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan di SMK Negeri 1 Saikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Handoko. Jadi Bapak Handoko adalah guru teknik kendaraan ringan di SMK Negeri 1 Saikan. Pak Handoko, pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan pra-observasi terkait dengan supervisi akademik. Nah, tujuan dari pra-observasi akademik ini adalah untuk mengetahui kesiapan dari Pak Handoko yang akan dilakukan supervisi akademik. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Bapak terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama adalah yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan apa? Oke. Jadi nanti setelah mengikuti pelajaran ini, kami berharap peserta didik kami yang pertama adalah mampu menjelaskan komponen-komponen yang ada pada sistem idle karburator. Kemudian yang kedua, mereka mampu menjelaskan cara kerja sistem idle-nya. Kemudian yang ketiga, mereka mampu membuat resume dalam bentuk yang mereka kehendaki, misalkan bisa berupa PowerPoint, kemudian poster, video atau yang lain. Demikian Bapak. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bapak ya. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian yang kedua Bapak terkait dengan area pengembangan Pak yang ingin Bapak kembangkan dari materi pembelajaran ini apa? Area pengembangannya ada 2 Bapak. Jadi yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan ini nanti terkait dengan teori-teori yang berhubungan dengan sistem idle pada karburator. Kemudian yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan ini setelah mereka memahami, mereka juga mampu menjelaskan cara kerjanya. Syukur-syukur kalau mereka mampu melakukan penyetelan terhadap sistem idle itu sendiri. Demikian. Oke, terima kasih. Jadi ada 2 ya Pak ya? Pengetahuan dan juga keterampilan. Baik, menarik sekali Bapak apa materi yang akan dikembangkan. Nah, kemudian selanjutnya Bapak terkait dengan strategi Bapak yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan ini. Oke, jadi strategi yang kami rencanakan nanti kami menggunakan diferensiasi Bapak berdasarkan kesiapan belajar pada siswa. Kemudian saya juga akan mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian setelah itu saya akan lakukan pembagian kelompok berdasarkan keaktifan, kemudian keterampilan dan gaya belajar mereka. Kemudian selain itu untuk modelnya saya mencoba menggunakan project based learning. Kemudian materinya kami persilahkan pada anak untuk bisa mencari sesuai dengan minat mereka sendiri, karena ada anak yang lebih cenderung suka dengan video, audio maupun yang lain, sehingga mereka akan bisa belajar dengan nyaman. Kemudian setelah itu untuk metodenya saya akan gunakan diskusi kelompok yang pertama, yang kedua kemudian tanya jawab, dan ketiga adalah penugasan. Oke, berarti akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan model project based learning. Iya, gitu ya. Iya. Kemudian dengan metodenya adalah diskusi kelompok. Baik Bapak, selanjutnya adalah terkait dengan media ajar yang akan Bapak gunakan. Apa kira-kira yang akan dibutuhkan untuk pembelajaran ini? Oke, untuk medianya kami terbiasa gunakan laptop, kemudian proyektor. Untuk selebihnya terkait dengan gaya belajar anak, kami serahkan pada anak untuk bisa mencari materi dalam bentuk apapun yang mereka senangi dan terbiasa mereka baca untuk belajar. Oke, baik, terima kasih Bapak. Oke, kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran ini? Oke, sesuai dengan jadwal yang ada pada kami, insya Allah pada hari Rabu minggu depan
jamnya jam ke-6 sampai jam ke-10. Untuk kelasnya dari 11 TKRU 2. Oke, hari Rabu jam ke-6 sampai jam 10, kelas 11 TKRU 2. Baik Bapak, pada hari tersebut insya Allah nanti saya akan datang ke kelas Bapak untuk melaksanakan supervisi pembelajaran di kelas Bapak. Terakhir Bapak, kira-kira apa manfaat dari proses praobservasi ini? Luar biasa Pak, jadi saya merasa ditunjukkan hal-hal yang harus saya persiapkan untuk melakukan kegiatan observasi nanti, sehingga hari ini saya menjadi lebih mantap untuk mengikuti kegiatan supervisi yang nanti akan kita lakukan pada hari Rabu depan. Terima kasih sekali. Oke, terima kasih, luar biasa Bapak. Semoga apa yang Bapak rencanakan dan saya rencanakan nanti dapat berjalan lancar, tidak ada kendala suatu apa. Amin, amin, amin. Demikian Bapak dan Ibu semua pemirsa, cara praobservasi dari kami. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah berkenan mengangkat ini menjadi amal kebaikan buat kita semua. Dengan sikap duduk sempurna, silakan berdoa dimulai. Cukup? Sebelum saya mulai, ada yang ingin tanya enggak? Ada pertanyaan barangkali? Enggak ada, sama sekali enggak ada. Ada yang hari ini baru diputusin sama ahnya, ceweknya gitu ada? Tadi katanya ada yang ceweknya dipacari sama orang lain. Ada ya? Oke. Berarti hari ini hidupnya semua tidak ada masalah di hati kan? Insya Allah aman ya? Jadi tidak ada alasan untuk jenengan semua beralasan Pak, saya lagi apa mas? Gak mood, saya lagi bad mood dan lain sebagainya, gitu ya? Oke, baik. Hari ini kita akan belajar meneruskan materi yang kemarin. Jelas? Meneruskan materi yang kemarin. Masih ingat gak materi kemarin itu apa? Apa mas? Sambil saya absen ya. Coba. Saya ingin dengar suaranya. Nggak usah terlalu keras suaranya, biasa baik. Sekarang tanggal berapa mas? 31. Oke. 31 Januari. Ada yang hari ini ulang tahun? Diki. Riki. Vicky, apa Vicky? Apa? Materi kemarin apa Vicky? Tentang karburator Pak. Tentang apanya? Sistem-sistem dari karburator. Apa saja sistemnya? Lampu. Lupa ya Pak? Lupa. Orang yang paling kamu benci di kelas itu siapa? Gak ada Pak. Yang paling kamu sayangi sekarang? Gak ada. Netral Pak. Kalau nggak ada, Lupa ya Pak. gitu. Ada yang ingat? Fungsi karburator adalah? Campur bahan bakar. Terus bakar? Mencampur bahan bakar dan udara. Terus? Masuk ke ruang bakar. Ke ruang bakar, terus asal campur gitu ke tukang bensin gitu, terkait semprot. Pakai sistem penyaringan. Ada yang mau nambahin? Mencampur bahan bakar dan udara sesuai dengan Kebutuhan mesin. Jadi tidak kemudian serta-merta kayak orang nyampur. Ini ada tangki bensin zaman BNI, wong dodolan minyak tanah pakai palen besar mas, pakai canting kayak aku biar kayak ini di sendoi cemplungnya kayak ini angin itu enggak, tapi tidak ada yang ngatur. Yang ngatur siapa? Secara mekanikal namanya karburator. Jelas ya? Jelas belum? Hari ini yang tidak berangkat cuman Mada.
Madeki bocah sing gede dua ya. Alasannya apa, Mas? Izin kemana? Izin menikah? Izin pernikahan keluarganya? Saudaranya? Selain Maria ada lagi? Marianto sehat? Yakin. Teruskan terkait dengan materi kemarin. Karburator fungsinya adalah untuk mencampur bahan bakar dan udara sesuai dengan kebutuhan mesin. Maksud dari kebutuhan mesin ini adalah, pernah nggak jenengan bayangkan kondisi setelah motor mobil kita nyalakan, terus pas stasioner di pom bensin, di perempatan, di Bangjo itu kita sambil nonton kesana kemari, kira-kira kebutuhan bahan bakarnya di waktu itu dan ketika kita mau nanjak ke Kaluran besar yang mana? Kaluran. Itulah yang disebut dengan kebutuhan dari kendaraan, dari mesin. Artinya ketika kebutuhan powernya sedikit, maka karburator yang tipe lama ini akhirnya akan menyuplai volumenya juga lebih sedikit dibandingkan ketika dia butuh tenaga yang besar di tanjakan. Jelas belum? Yang diingat adalah ketika saya gambar seperti ini, maka yang terjadi di situ adalah penekanan udara. Penekanan udara maksudnya gini. Venturi. Apa yang mananya? Yang ringan berapa, Mas? Tekanannya rendah. Ada yang mau nambahin? Kemudian Suri? Pengecilan lubang pipa. Boleh ini selawat. Pengecilan lubang pipa. Jadi maksud dari Venturi itu adalah ketika ada sebuah saluran yang dipersempit. Jerniling. Ini pelajaran sudah kami terus tak baleni bukan baleni. Tapi yang di baleni lali itu. Ingat, Venturi itu saluran yang dipersempit. Jelas kan? Ketika dipersempit maka di situ terjadi peningkatan kecepatan aliran. Yang kedua ada penurunan tekanan. Jelas. Itu terjadi di sini. Perhatikan, kalau mau lihat media yang ini, throttle valve tertutup penuh, artinya gasnya tidak blast. Tapi harus ada bahan bakar yang keluar lewat saluran idle atau idle port. Pahami. Mulai dari tangki bahan bakar, ruang pelampung itu dia keluar lewat mana? Yang warna hijau. Kalau kemarin kita belajar bagaimana bahan bakar itu keluar langsung ke nozzle utama. Jadi ini yang keluar hanya di idle portnya saja. Oke, itu bisa. Terus namanya, terus media yang dipilih apa, pengen untuk apa, seperti apa proyeknya. Kelompok politik. Yang satu kelompok bercampur dengan kelompoknya, jangan bisa. Ayo, bergerak. Ayo. Sudah selesai? Ya, Kesimpulan dengan belajar menggunakan video atau mencari video dapat kembali dengan belajar antara live sampai praktek dapat mudah. Oke. Hari ini kita menggunakan gaya belajar untuk mempermudah kalian semua belajar. Seseorang itu diciptakan dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Kondisi sosial, emosional juga menentukan
apa ya, tercapaian atau proses belajar yang kita lakukan. Contoh, kondisi sedang marah, bahagia itu mempengaruhi. Kemudian gaya belajar itu benar-benar berpengaruh. Seseorang yang nyaman dengan gaya belajar, dengan membaca sebuah teks, ketika dia dipaksa dengan video, dia akan berbeda hasilnya. Dan sebaliknya, maka kenali diri kalian, kemudian manfaatkan gaya belajar itu untuk mendukung proses belajar kalian sehingga goalnya akan lebih mudah tercapai. Tentunya kalau orang teknik TKR tidak hanya sekedar kemudian membaca, dan membaca, tapi juga dikuatkan dengan praktek. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Tidak. Yang saya sampaikan bisa diterima terkait dengan hal yang ingin kita capai. Setelah ini kita akhiri, kemudian silahkan dikerjakan tugas tadi dalam bentuk yang senyata-nyatanya. Jelas? Oke, perhatikan, kita akan akhiri dengan sikap duduk sempurna. Kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini perkenalkan saya Sri Suprabha, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Segan, Kabupaten Sleman. Saat ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 terkait dengan supervisi pembelajaran, yaitu pasca observasi. Di samping saya sudah ada Bapak Handoko. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Ya. Yang pertama, selamat Pak sudah melaksanakan pembelajaran Terima kasih. pada siang hari ini. Ada beberapa hal Ya. pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak terkait supervisi pembelajaran dan lain-lain. Yang pertama adalah gimana perasaannya Pak pembelajaran Jadi siang hari ini? terima kasih Pak Probo. Jadi pertama ucapkan terima kasih buat Bapak karena Bapak berkenan melihat kiprah saya ketika saya mengajar. Jujur degan Pak. Ya, degan karena sejak mengajar tahun 2006 ini secara real inilah pertama kalinya saya ditungguin oleh supervisor saya di bidang bagaimana cara mengajar. Dan jujur saya lagi mempersiapkan diri tadi malam untuk menyiapkan KPM supaya berkesan lebih baik di mata Bapak, namun tetap grogi tidak bisa saya hilang. Gitu. Oke, manusiawi ya, namanya Iya. manusia tetap berdekat Iya, dan seperti wajar. Bapak, untuk terkait pertanyaan yang kedua, dalam pembelajaran tadi, kira-kira secara keseluruhan bagaimana Pak? Apakah sudah sesuai dengan harapan ataupun dengan ekspektasinya Bapak, atau ada yang perlu dikurangi dan ditambahkan? Jadi yang pertama beberapa hal yang menurut saya belum pas Bapak. Yang pertama adalah ruangan, karena memang di sekolah kami ini kondisi ruang terbatas, jadi kami melakukan kegiatan pembelajaran teori ini seperti tidak dalam ruangan yang seperti tadi. Ini terlalu terbuka, jadi anak-anak terlalu melebar waktunya, mudah terganggu oleh suasana di luar. Kemudian yang kedua ada hujan juga tadi. Kemudian yang ketiga ada hal yang saya lupa persiapan, ternyata kabel HDMI yang saya bawa itu tidak support, tidak bisa berfungsi, sehingga saya pakai kabel VGA, sehingga suara video yang tadinya mau saya tampilkan terdengar oleh anak itu menjadi terhambat. Kemudian yang ketiga, karena ini adalah semacam simulasi sehingga tidak dalam bentuk real, saya merasa tergesa-gesa, kemudian kekhawatiran tidak terpenuhi tahapan-tahapan dalam pembelajaran. Demikian. Itu adalah sesuatu yang terjadi, beberapa kendala yang terjadi di siang hari ini ya, Ya. pembelajaran kali ini. Nah, kira-kira untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi tadi, Bapak melakukan apa? Untuk mengatasi kondisi luar, memang beberapa kali kami sudah melakukan laporan tidak bagian pengajaran supaya disediakan masih lebih support lagi untuk kondisi. Tapi insya Allah untuk
belajar, saya akan memastikan supaya peralatan yang saya bawa itu benar-benar siap digunakan. Mungkin yang ketiga, tahapan-tahapan itu mungkin akan saya lebih latih lagi ke depan supaya tidak terjadi rasa tergesa-gesa. Kemudian dengan memperbanyak latihan, tentunya didampingi oleh orang yang ahli seperti Bapak sebagai supervisor saya. Terlalu berlebihan. Baik, Bapak, terima kasih pembelajaran hari ini. Beberapa pertanyaan sudah saya sampaikan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, setelah saya melakukan observasi secara langsung atas pembelajaran yang Bapak lakukan, ada beberapa hal catatan positif yang Bapak. Yang pertama itu adalah Bapak sudah melakukan pembelajaran secara urut dan berjenjang sesuai dengan RPP yang sudah Bapak buat. Kemudian itu terlihat adalah dari runtutan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, catatan positifnya adalah Bapak sudah melakukan pembelajaran secara komunikatif, Pak. Jadi komunikasi Bapak dengan siswa berjalan dengan cair, lancar, dan tidak ada sesuatu yang menakutkan untuk siswa itu bertanya kepada gurunya. Kadang kan kita ada guru yang kadang siswa itu mau tanya aja takut, tapi Bapak bisa membawa suasana yang lebih cair sehingga anak tidak merasa ketakutan. Nah, itu adalah catatan-catatan positif dari saya. Kemudian untuk masukannya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, memang kalau saya lihat memang dari sisi ruang pembelajaran ini kurang representatif untuk yang sifatnya pembelajaran, karena seperti disampaikan tadi bahwa memang kendala di sekolah kami ini adalah terkait dengan ruang teori yang masih belum optimal atau maksimal. Itu Bapak kira-kira catatan dari saya. Mungkin ada yang disampaikan Bapak terkait dengan supervisi pembelajaran ini. Hanya ada ucapan terima kasih Bapak sudah berkenan hadir menemani saya belajar mengajar. Semoga yang Bapak sampaikan bisa menjadi penyemangat buat saya untuk memperbaiki kinerja saya. Semoga yang Bapak sampaikan bisa membuat SMK sana lebih maju lagi. Sehat selalu buat Bapak dan terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Bapak doanya. Demikian tadi pasca observasi supervisi pembelajaran untuk Bapak Handoko, Guru Produktif Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 1 Sekolah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.